الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Maghfirah yang semoga selalu dirahmati Allah. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah. Setiap saat jangan pernah terlewat untuk bersyukur. Karena nikmat Allah diberikan kepada kita juga tidak pernah ada jedanya. Di setiap saat, di setiap waktu terus mengalir nikmat Allah untuk kita. Khususnya pada siang ini kita bisa berada di sini juga karena nikmat Allah. Bahkan nikmat Allah yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada kita, yaitu diberikannya kita kemampuan, kemauan untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang ini adalah pertanda bahwa Allah masih memberikan nikmat yang terbesar untuk kita, yaitu adanya iman dan Islam yang masih berada di lubuk hati kita. Marilah kita jaga iman dan Islam tersebut. Kita tingkatkan kualitasnya. Kita jaga amal ibadah yang berkaitan dengan semuanya untuk menuju pada derajat muttaqin. Karena dengan takwalah kita akan selamat. Kita akan merasakan hidup yang bahagia, sejahtera yang sebenar-benarnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Demikian firman Allah, kumpulkanlah olehmu bekal yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Akhwatal iman rahimakumullah. Untuk mencapai derajat muttaqin ada syarat perlunya atau syarat lazimnya, yakni kita tidak akan mencapai derajat takwa tanpa melalui ilmu. Kita wajib menuntut ilmu untuk menyempurnakan iman kita, untuk melaksanakan amaliyah kita. Semuanya harus didasari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di zaman, di era yang tampak gemerlap saat ini. Kemajuan teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan warna lahiriah di sekitar kita, tampak gemerlap, tampak menyenangkan, tampak menunjukkan segala sesuatunya kemudahan. Akan tetapi perlu kita waspadai, di balik itu semua ada tantangan fitnah yang amat besar. Rasulullah SAW
1400 tahun yang lalu lebih pernah menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, yataqabaruz zaman wa yanqusul ilm wa tadharul fitan, bahwa suatu saat nanti akan datang zaman di mana waktu terasa berlalu sangat cepat. Pada zaman itu orang-orang berilmu akan berkurang dan akan bertambah bertebaran fitnah-fitnah. Itu disampaikan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Dan mungkin kita kalau telaah dengan cermat, mungkin itu adalah saat-saat sekarang ini. Yaitu kita merasakan sepertinya baru kemarin saya sholat maghrib, sekarang harus sudah siap-siap sholat maghrib. Sepertinya baru beberapa saat yang lalu kita sholat Jum'ah di sini, sekarang sudah harus di sini lagi untuk sholat Jum'ah lagi. Padahal waktu itu tidak berubah, sehari ya 24 jam, 1 jam juga 60 menit. Tapi kenapa bisa terasa begitu cepat? Sebenarnya yang membuat cepat itu adalah perasaan menunggu. Dahulu kala kita menyampaikan informasi, menyampaikan kabar, disampaikan saat ini, mungkin diterimanya masih menunggu beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, atau beberapa hari lagi, atau beberapa bulan lagi. Tapi saat ini kita ingin menyampaikan informasi atau bahkan menggali informasi hanya dengan satu ujung telunjuk tangan kita bisa menyampaikan saat itu juga, diterima saat itu juga. Begitu juga kalau kita ingin menyampaikan kabar yang lain. Apabila kita ingin menyampaikan kabar atau informasi, maka saat ini pula kita sampaikan, saat ini pula kabar tersebut sampai pada tujuan. Itulah kemajuan informasi, kemajuan teknologi komunikasi. Akan tetapi di balik itu kita harus waspadai, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis dalam riwayat Bukhari tadi, bahwa di samping kemajuan teknologi yang begitu menyenangkan, tersimpan adanya fitnah-fitnah atau ujian-ujian, atau banyak hal yang harus kita waspadai. Di antaranya adalah munculnya fitnah-fitnah di mana banyaknya informasi itu tidak berdasar pada ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan ditinggikan derajat manusia yang beriman, akan ditinggikan derajat orang beriman yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Di sini ada satu dasar, yang pertama adalah iman. Kemudian ditambahkan dengan ilmu. Jadi tidak dibalik urutannya, bukan ilmu terlebih dahulu kemudian iman, tapi dua-duanya berjalan serentak, yang didahului oleh iman. Jadi kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibanding manusia yang lain apabila kita meningkatkan iman kita dan menambah ilmu untuk perjalanan hidup kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam
perkembangan zaman saat ini banyak fitnah muncul dalam bentuk-bentuk yang sangat menyenangkan. Banyak sekali fitnah muncul dalam balutan narasi yang memikat. Banyak pula hal-hal batil yang dibungkus menjadi hak. Banyak pula maksiat yang didesain dan dikemas menjadi sesuatu yang memikat. Dari situlah kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya tampaknya bukanlah menampakkan yang sebenarnya. Di mana yang tampak itu adalah tidak berdasar pada ilmu. Pada hal yang demikianlah kita harus mewaspadainya. Kita harus berhati-hati untuk menerima informasi. Kita harus berhati-hati untuk menyebarkan informasi. Kita juga berhati-hati mengumpulkan informasi sebagai bekal ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu bukanlah sekedar tumpukan informasi. Tapi ilmu adalah wahyu, berdasarkan wahyu. Bagaimana Rasulullah SAW selalu mengatakan bahwa ilmu wajib dituntut, atau kita wajib menuntut ilmu kapanpun, dimanapun. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ditambahkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi illal lahad. Tuntutlah ilmu semenjak engkau berada di ayunan ibunda hingga kelak masuk di liang lahat. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban dari waktu ke waktu yang tidak ada hentinya. Lalu siapa yang harus menuntut ilmu? Siapapun dia, selama dia mengaku sebagai seorang muslim, maka dia adalah wajib untuk menuntut ilmu. Untuk menghindari kesalahan menuntut ilmu, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, carilah ilmu yang bersumber pada wahyu. Dikatakan di dalam Al-Quran, firman Allah yang mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Apabila engkau hanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian. Karena mereka yang kebanyakan hanya berdasarkan pada kesenangan atau perasaan, dan mereka tidak mendasarkan pada kebenaran. Jadi berhati-hatilah untuk tidak selalu mengikuti mayoritas, tapi ikutilah mayoritas yang benar, yang mempunyai dasar yang jelas berdasarkan ilmu, dan ilmu yang berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, dahulukan ilmu yang menuntun kita untuk menjalankan kewajiban fardu ain, yaitu dahulukan mempelajari, mengenali, menghimpun ilmu-ilmu yang memperkuat akidah. Yang kedua adalah ilmu syariah yang memperkuat, membenarkan jalan kita menjalankan ibadah. Dan terakhir adalah ilmu muamalah tentang adab dan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan, yang harus kita pahami itu adalah kejadian yang kita alami saat ini. Yaitu dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia saat yang penuh dengan tipu daya. Sayati 'alan nasi khada'atun
Pendusta dianggap jujur. Orang jujur dianggap pendusta. Orang khianat dianggap amanah. Dan semakin banyak orang-orang bodoh yang berbicara di urusan umum. Itu disampaikan oleh Rasulullah sekian ribu tahun yang lalu, 1400 tahun lebih. Tapi mungkin bisa kita rasakan saat ini. Bagaimana dengan kondisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bisa membalikkan semuanya. Fitnah, dusta menjadi sesuatu, menjadi konsumsi sehari-hari. Orang jujur dianggapnya pendusta. Pendusta dianggapnya jujur. Dan kita seringkali bahkan semakin banyak orang-orang yang tidak sengaja membangun kultur baru, mengkultuskan manusia. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari dengan cara benar akan membawa kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita, menghindarkan kita terseret dalam gerakan-gerakan yang tidak benar. Membenarkan maksiat demi toleransi, itu harus kita cegah, kita hindari. Bahkan sekarang juga tak jarang banyak selebriti agama yang hanya produktif menghasilkan konten-konten di media sosial hanya demi viewer, hanya demi kontennya banyak ditonton, hanya demi, bahkan banyak juga yang dengan sengaja menjadikannya produksi konten-konten hanya untuk mendapatkan rupiah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal-hal yang demikian dan akan membawa kita benar-benar mencintai ilmu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan tetap selamat dalam jalan yang benar dan menuju Jannatun Naim kelak di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.